Ketemu lagi di Sofina Talks, You Are Loved. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sebenarnya waktu versi dulu kita live IG hadir tapi putus. Iya. Putus dong kita Sinyal. waktu itu 1,5 tahun yang lalu tuh. Iya. Signal putus, terus pas gua mau telepon lagi nggak bisa. Waktu itu gua lupa kita lagi ngapain. Soleh Solihun. Pevita and Sons, terima kasih. Teh apa ini enak sekali loh. Enak ini kan? teh apa? Teh apa? Kan gua tadi nanya. Iya, namanya apa? Kalau di menu apa namanya? Jangan ditanya. Oh enggak, menunya namanya sehat-sehat. Oh, sehat. Bagus ya, namanya mendoakan yang baik-baik. Iya, ini teh sebenarnya lahir dari tradisi waktu itu resep nenek gue. Terus pas pandemi, kan orang banyak yang sakit. Jadi lahirlah ini. Supaya sehat-sehat. Iya. Enak nih, gue lagi tenggorokan agak-agak ini. Nggak enak ya? Iya, enak nih. Ini. Gimana? Langsung memberikan kehangatan ya. Dan terasa didoakan gitu ya. Gitu ya. Sehat-sehat ya, sehat-sehat. Ya, bagus ini harusnya begini nih. Restoran-restoran, kafe-kafe itu doain ngasih nama. Orang dong. Iya, sekaligus mendoakan kan. Mau apa, Mas? Sehat-sehat. Itu kan semua yang kita mau, bukan? Iya, benar. Berarti nanti the next harus ada makmur gitu. Nah, kan, ya? sama kaya-kaya gitu. Kaya gitu. Oke, boleh. Nanti ya idenya akan saya tampung. Jurnalis, kritikus musik, stand up comedian, sutradara, main film juga, tapi sekarang MC juga. Iya. Ya, ini sakit tenggorokan karena sebenarnya dia merendah dari atas gunung. Dia cuma mau ngasih tahu kalau job MC-nya lagi rame. Lagi tiap hari MC. Iya, karena event. Oh, event. Ya kan Joyland 3 hari, jadi gua nge-MC 3 hari gitu. Oke, dan nggak stand up sama sekali yang kali ini? Iya, ada dikit-dikit lah, karena harus sebelum mengenalkan komika yang tampil, biar menghangatkan dulu lah. Itu sehari nge-MC berapa jam? Pokoknya 4 sesi nge-MC-nya. Satu sesi berapa jam? Sebentar, cuma paling 5 menit paling lama, karena kan mau manggil komika yang tampil. Jadi gitu. di Joyland ada satu hari itu ada 4 sesi. Jadi di Shrooms Garden namanya. Ada 4 komika yang tampil dari mulai jam 5 sore. Nah, ya gua harus ngumpulin penonton, ngumpulin penonton. Kadang-kadang harus manggilin penonton. Oh iya. Udah kayak sales HP kan. Iya. Boleh kakak, Iya, stand up-nya kakak. Iya. Tapi lu nggak pernah kan ngerasa suruh kayak gitu di bus beneran? Pernah nggak? Enggak. Ada pengalaman hidup lu? Enggak, gua dari dulu dari zaman belum banyak duit juga enggak lah. Gitu-gitu capek. Tapi sekarang akhirnya tetap lu ketemu dalam skala lebih gede malah. Iya. Karena memang salah satu pekerjaan jadi MC itu nggak enaknya di situ. Iya. Semacam ganjal beduk gitu, Pak. Iya, ya kan? harus manggil-manggil orang, ayo kumpul dong sini. Apalagi kan orang banyak yang misalnya belum tahu, ada sesi stand up gitu. Jadi harus agak sedikit usaha, yang terutama sesi pertama ya yang jam 5 ya, orang baru datang belum banyak. Iya, jadi harus, ayo di sini ada stand up segera dimulai. Jadi bukan cuma sekedar MC, jadi kayak orang yang jualan gitu. Iya. Hore-hore suruh datang, ngawe-awe gitu. Tapi saya menikmati kok, saya menikmati. Bener ya? Iya, menikmati. Seneng ya? Menikmati. Berarti abis ini akan masuk ke dunia per-MC-an? Oh, sudah. Enggak, wedding gitu? Iya, asal ada yang mau bayar. Oh, iya. Cuma kan saya belagu, masang harga tinggi, jadi ya udah kalau nggak mau bayar segitu nggak mau, jadi saya belagu lah. Oh iya, lumayan belagu untuk harga ya pokoknya. Oke. Kan saya ngikutin Pongki Barata. Oh, siapa itu ya? Oh. Ada lah, guru saya dalam mencari uang itu Pongki. Oh, dia ya? Dia tuh kayaknya bagus sekali perhitungan uangnya, jadi inspirasi saya dalam bekerja ketika memutuskan harga-harga, saya ingat formulasinya dia. Ya, apa yang akan Pongki Barata lakukan. Oh gitu. Itu yang saya tiru gitu ya? Iya, kayaknya Pongki cukup komersil deh, dia mengkapitalisasi dirinya dengan baik ya. Bukan begitu? Iya, sepertinya begitu. Iya. Coba nanti saya undang ya dia. Ini kan salah satunya dari hasil kapitalisasi Pongki Barata kan? Coffee shop ini ya. Oke, pemirsa, jadi tadi ya, pemirsa YouTube Sofina Talks sudah lihat bahwa ini yang namanya Soleh Solihun. Belum juga disuruh apa-apa, udah
melucu itu ada di dalam setiap sel dalam darahnya, sepertinya begitu ya. Cuma yang gue tahu, lu kan sarjana Vkom ya? Iya, sarjana Unpad. komunikasi Unpad. Dari dulu emang udah tahu kepengen masuk journalism atau lu enggak sesuai yang keterima ini? Dulu kan gue milih ilmu, kan dulu UMPTN-nya ilmu komunikasi. Ya. Waktu gue milih ilmu komunikasi itu karena nggak tahu mau, kan gue sekolahnya IPA. Pas UMPTN harus IPC biar lebih banyak kemungkinannya. Pilihan opsi. Opsi pertama milih teknik geologi ITB karena kesannya gagah kan, batu-batu gitu, laki banget lah ya adalah. Bukan pertimbangan pendidikan. Akademis. Bukan, tapi karena kayaknya gagah deh geologi ITB gitu. Laki banget. Iya. Terus pilihan kedua biologi Unpad. Kayaknya nggak terlalu susah belajar biologi gitu, kayaknya ya, nggak sesusah kimia atau fisika gitu. Terus nanya ketiga, gue tuh bingung. Satu kali pas pulang dari les SSC ya, Sony Sugema College. Oh serius, lu ikutan itu juga? Iya, di Bogor ada baru pertama buka tuh SSC itu tahun 97. Oh, lu masuk ya, sebagai salah satu murid pertama? Pas lagi buka buku panduannya ada tulisan ilmu komunikasi. Terus kayaknya ini enak nih kuliah ya, cuma ngomong doang. Udahlah, pas gua IPC milih itu. Ternyata yang lulusnya malah ilmu komunikasi. Jadi lu milih hanya karena ini kayaknya enak? Iya, kayaknya gua ngebayangin tuh. Bayangan lu? Kuliah tuh cuma ketawa-ketawa, ngomong-ngomong, ini kayaknya menyenangkan nih kuliah. Kuliah cuma enak ngomong-ngomong, oke. Kenapa lu bisa mikir itu? Emang lu udah lihat mata kuliahnya atau lu mikir komunikasi itu? Enggak, karena kan komunikasi kayaknya tuh ngomong-ngomong doang nih, kayaknya enak nih, seru nih. Lah emang lu dari SMA udah seneng ngomong-ngomong? Ya biasa aja, tapi gua kayaknya ini kayaknya nggak susah nih kuliahnya nih. Gua tuh males belajar. Lu males belajar tapi IPA SMA-nya pinter. Iya, karena katanya kalau IPS lebih kan kata orang tua IPA lebih gini, kalau mau masuk kuliah lebih gampang IPA gitu. Ya zaman dulu lah stereotip IPA ya kayaknya. Plus nilai gue juga cukup buat IPA, terus kayaknya IPS tuh ngapalin. Gue tuh sebenarnya ngapalin males, ngitung-ngitung males. Jadi lu tuh mau jadi apa sebenarnya? Iya, gue tuh pengennya senang-senang aja gitu. Tapi uang banyak gitu. Itu alangkah itu bukan mimpi kita semua ya? Iya, makanya ya kan semua berawal dari mimpi. Iya, pengen banyak senang, duit banyak, ya, banyak makan, nggak mau gemuk gitu. Prinsip gua tuh salah satu cita-cita hidup gua adalah banyak waktu luang tapi tetap banyak uang. Banyak waktu luang tapi banyak uang. Percuma banyak uang kalau tidak banyak waktu luang. Kita tidak bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Padahal kita nyari uang buat siapa? Buat keluarga. Iya. Tapi kalau kita terlalu banyak waktu buat keluarga, tidak ada uang, kasihan keluarga, tidak bisa dihidupi. Makanya idealnya banyak uang tapi banyak waktu luang. Selama ini lu kalau punya uang berarti dipakai buat keluarga atau lu? Ya pakai buat gua dulu sih. Kan gua kepala keluarga. Oh iya. Sebagai kalau kepalanya bahagia, kan bisa membahagiakan. Yang penting bahagia. Jadi bukan happy wife happy life lu teh ya. Aduh Teta, kamu karunya di rumah dia ngabisin duluan. Ya kan dia tahu lah gue yang paling boros di antara Teta. Gue yang paling banyak belanja. Lu belanja apa? Kaos band, vinil. Tapi ya gitu, gue tuh belanja banyak tapi nggak kelihatan. Ya orang nggak ngerti gitu. Kayak pakai kaos nih, orang taunya kaos hitam doang, kaos band. Orang nggak ngerti, nggak tahu bedanya apa gantinya. Padahal gue kaos band ada hampir 500, tapi kadang orang nggak tahu gue ganti baju kalau yang nggak ngerti ya. Jadi sebenarnya percuma gue tuh keluar duit banyak tuh buat orang nggak tahu juga. Nggak bisa pamer juga, orang nggak ngerti ya. Iya, kayak gue mah ya belanja cuma ke kaos sama ke vinil, udah coba itu. Ini kaos lu hari ini apa? Blondie. Yang blondie ini lu punya berapa biji yang blondian? Lupa lah, gue banyak. Iya banyak. Pokoknya pasti beli dari luar negeri tuh? Enggak, banyak di Bandung, Jakarta juga kan sekarang udah mudah kaos-kaos impor, kaos lokal. Kalau zaman dulu thrifting? Ngapain baju bekas dibeli? Ya kan gue nanya, ini pemerintah lagi menggalak kan, lagi dibakar. Udah gitu, kalau baju bekas, kalau kaos band ya, baju bekas, harganya nggak masuk akal, bisa 5 juta, bahkan ada yang 20 juta. Yang thrifting? Kalau yang kaos band ya? Masa? Iya, misalnya kalau ada kaos Nirvana asli keluaran tahun 90. Wah, itu harganya nggak masuk akal.
Bisa jutaan ya paling murah. Ya bisa kadang ada yang 20 juta kaos yang gitu-gitu. Ya gua kan pikir karena saking lu hobinya lu mau ngejar gitu. Enggak, gua hobi yang baru-baru aja lah, jangan terlalu gitulah diperbudak sama dunia lah. Iya benar ya. Beli kaos 20 juta. Kayak nggak punya hikmat itu. Iya ngapain coba kaos, aku bangga lihat ini kaos vintage. Asli dari 90, 20 juta, buat apa? Di foto taruh di Instagram juga 5 post lagi, ngulang deui kan? Orang juga nggak tahu juga kalau nggak dikasih tahu ini harganya, ini malah dikiranya kaos udah belel kok dipakai. Iya benar, bolong-bolong. Iya, gue mah senormalnya aja, tapi ya gitu. Tadi sampai kuliah kan ilmu komunikasi. Terus harus milih jurnalistik semester ketiga tuh. Harus. Kalau zaman sekarang di Unpad tuh udah dari awal udah ada ilmu komunikasi, jurnalistik, humas, apa udah jelas. Kalau zaman dulu Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad tuh cuma 2 jurusannya di UMPTN, ilmu komunikasi dan ilmu perpustakaan. Nah, semester 3 harus milih nih si ilmu komunikasi nih. Mau jurnalistik, mau manajemen komunikasi atau hubungan masyarakat. Manajemen komunikasi terlalu banyak ngapalin teori-teori. Hubungan masyarakat kayaknya gue terlalu berantakan deh bajunya. Untuk berhubungan dengan masyarakat. Iya kayak kan humas tuh kayak rapi-rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kayaknya jiwaku bukan di situ deh, selera aku. Terus ada jurnalistik, jaket himpunannya gagah. Banyak kantong. Terus ada garis 2, ada patch-nya. Pokoknya keren lah. Wah ini jurusannya keren kayaknya nih, jaket himpunannya udah gitu. Kan Superman sama Spiderman wartawan. Oh iya. Ya udahlah, gua pilih itu aja lah, kayaknya keren jurusannya. Mudah ya, lo memfilter ini aspek-aspek kehidupannya. Iya, karena kan sama-sama nggak tahu juga masa depannya apa, jadi ya udah gua pilih yang kayaknya menarik. Aku seneng sama teori kehidupannya, soalnya kalau kata guru-guru kehidupan itu adalah jangan terperdayai oleh shiny bright objects. Kalau dia kebalikannya, semakin shiny dia deketin, kayaknya gitu ya. Wow, hebat. Tapi ternyata gara-gara gua kuliah jurnalistik, gua menemukan passion. Oh, ternyata menulis itu menyenangkan. Sebelumnya lu nggak sadar menulis itu menyenangkan. Jadi lu betul-betul belajar nulis ketika. Iya, di jurnalistik itu gua ada satu dosen yang mengajarkan gua menulis itu, namanya Pak Sahat Sahalatua Saragih. Dia itu ngajar 4 mata kuliah, penulisan artikel, terus wawancara, teknik feature, sama pelaporan mendalam. Nah, skill jurnalistik gua itu, skill menulis dan bagaimana gua bisa mewawancara orang, ya salah satunya dari Pak Sahala itu. Sekarang masih ngajar si Bapak? Udah pensiun. Iya. Menurut lu kenapa dia dosen yang enak? Dia menyampaikannya lu bisa mengerti kah? Selain dia menyampaikannya bisa mengerti, dia juga praktisi. Dia wartawan suara pembaruan. SP. Ya, Batak-Batak kan. Batak-Batak. Terus antara 2, Batak-Batak kalau nggak di SP di Sinar Harapan dulu. Iya, ya kan? Itu. Nah, dia di suara pembaruan. Terus dia ini mengajarkannya tuh pinter. Dia gini nih, memaksa kita untuk membaca. Hari ini misalnya Senin nih, ketemu mata kuliah dia penulisan teknik wawancara. Nanti dia tolong baca buku ini, ditulis ringkasannya tentang apa buku itu, bagaimana pendapat Anda tentang buku itu, sampaikan kritiknya. Ditulis pokoknya dalam satu tugas perseorangan. Jadi kan harus membaca gua. Iya, untuk summarize. Gua tuh males baca buku serius. Cuma gara-gara Pak Salah jadi kepaksa kan ngebaca gitu, ini buku tentang apa. Jadi dia tuh ngasahnya gitu. Karena orang kalau mau bisa menulis harus membaca kan. Jadi dia memaksa kita buat membaca. Ya, gua mau nggak mau harus baca karena kan gak mungkin gua menyaring merangkum isi tulisan itu dan menganalisa apa buku itu kalau tanpa membaca. Jadi awalnya sebel, apaan sih nih membaca, tapi jadi malah jadi terpaksa belajar. Dan satu-satunya dosen yang seperti itu di Vkom Unpad saat itu ya cuma Pak Sahala yang setiap minggu. Yang lain nggak ada tugas seperti itu. Cuma teori. Iya, biasa aja konvensional. Nah, cuma Pak Sahala yang ngajarinnya gitu. Nih, baca bukunya, silakan cari bukunya ke kakak senior atau kalau enggak ada fotokopi ke saya gitu. Pokoknya nanti saya pinjemin. Intinya gitulah. Baca buku. Semua 4 mata kuliah dia gitu, selalu tugasnya seperti itu. Setiap minggu ada laporan baca. Jadi terpaksa membaca dan tahu-tahu bisa menulis. Itu cara terbaik untuk belajar nggak sih sebenarnya menurut lo dalam bidang apapun? Kayaknya iya. Baca, udah di sini tulis coba yang udah dibaca. Iya, dan
terbukti berhasil ya. Gue dari yang tadinya kayaknya gue nggak tahu ya gue bisa nulis apa enggak. Gue tuh dari dulu nggak tahu bakat gue apa. Orang kan ada yang selalu bilang gue sudah tahu mau jadi apa sejak kecil. Nah gue enggak. Gue tuh nggak tahu bakat gue apa ya di dunia ini ya. Makanya gue ya udahlah jalanin aja dulu lah. Orang tua nyuruh sekolah ya sekolah tanpa tahu bakat gue apa. Lu gitu. tuh anak keberapa kalau boleh tahu? Pertama. Dari 3 bersaudara. Anak pertama nggak tahu mau jadi apa itu agak langka loh, Le. Iya karena kan ya biasanya kan driven banget kalau anak pertama. Enggak, mungkin bokap gue pernah mengira gue punya bakat public speaking karena kelas 6 SD gue disuruh ikut lomba khotbah ya. Dia bikinin teks dakwah gitu soal Isra Mi'raj, ini hafalin, ikut lomba sana dan gue juara 1. Gue hafal itu, gue baca, gue hafal, gue ini. Tapi gue nggak mengira itu bakat gue ya. Nggak tahu bakat gue apa. Plus ya mungkin gue kenapa nggak berpikir bakat gue apa, dan gue tuh nggak pernah memandang masa depan karena gue dari SD kalau nggak salah kelas 5 entah kelas 6 gue udah mengira gue nggak akan berumur panjang. Karena gue nggak akan hidup lama deh. Ya bisa mungkin aja kita besok udah nggak ada. Jadi buat apa terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Waktu itu di saat SMA pengen buru-buru kuliah, di saat SMP pengen buru-buru SMA, jadi kayak terlalu melihat masa depan tapi tidak terlalu menikmati saat ini. Ngapain buru-buru pengen ini ya, harusnya kemarin gue nikmatin aja. Makanya gue kuliah 7 tahun kan. Soleh yang sekarang masih ketakutan nggak? Gue pengen ngelihat anak gue gede itu sih. Kalau dulu gue lebih takutnya meninggal tuh karena gue pengen ngerasain bercinta lagi kecil.